好好 OK，好，呃，好好好，那你想看什么？OK，bentar. Yang pertama apa kemarin? Produk baru, konten kreator, kreator konten baru. Oke, ya produk secara baru biasa. keseluruhan lah untuk apa aja. Oke, Jadi supaya kepake penuh. paham. Oke, kalau macam-macam lah ya dari awal lah ya. Hmm, Pertama eksplorasi, eksplorasi di sini. Ya ini cuma semacam search engine lah. Ini kita kita boleh coba-coba atau boleh boleh langsung langsung skip aja. Daftar trending ya buat lihat insight. Nah ini kita ada fitur mengikuti sebenarnya. Ini mengikuti banyak yang belum tahu sih. Mengikuti ini gunanya apa? Gunanya pertama, kalau misalnya pertama kita bisa mengikuti kreator, seller. Yang paling gampang misalnya ada kreator yang ingin kita tiap kali ingin kita lihat performa terbarunya kan. Nah ini kan ada dua macam cara lihat nih. Ada yang versi card, ada yang versi list gitu ya. Jadi kita bisa langsung ikuti tiap kali langsung masuk sini langsung keluar data yang terbaru dari dia. Fungsi keduanya, misalnya lu lagi bikin campaign, lu masukin mereka ke dalam grup yang berbeda, misalnya campaign A atau campaign B gitu ya. Nanti lu tinggal filter doang. Filter lu maunya cuma lihat data dari campaign A, terus toko kolaborasinya lu pilih sama toko lu. Nah kebetulan posisi random soalnya ya, maka nggak bakal keluar juga tokonya. Jadi kalau misalnya toko berhasil toko A misalnya ya, maka yang keluar tuh datanya cuma kreator yang tergabung di campaign A berhubungan dengan toko A. Nah datanya gimana gitu dalam waktu berapa hari terakhir. Datanya belum bisa 30 hari, 30 hari terakhir datanya video terbarunya apa, pendapatannya berapa, jumlah live-nya berapa yang berhubungan dengan toko A aja. Dan ini biar lebih gampang buat tahu gitu, misalnya kreator yang kerja sama kita, pergerakan terakhirnya gimana gitu. Dia ada bikin sesuatu yang baru nggak? Gampang buat uh, rankingnya gitu. Nah ini sih fungsi mengikuti. Ini fungsi mengikuti. Terus yang kedua, kategori. Kategori ya gunanya lihat antara kalau misalnya lu baru mau masuk di TikTok, lu masih bingung mau main di kategori apa, lu bisa cek kategori mana yang punya peluang belakangan gitu. Atau mungkin lu yang udah masuk di sana, lu mau analisa performa lu gimana sih di TikTok Shop gitu kan. Apakah di atas rata-rata atau di bawah rata-rata. Ini pendapatan per toko maksudnya ya pendapatan rata-rata dari semua toko yang main di kategori itu gitu. hmm. Kalau di sini yang bisa dilihat sih pendapatan dari kategorinya, tingkat pertumbuhannya gimana, trafiknya, jumlah tokonya, pendapatan per toko sama tingkat kategori. Tingkat kategori sama rasio 3 toko teratas dan 10 toko teratas. Ini rasio ini maksudnya dari 3 toko yang GMV yang paling tinggi di kategori fashion muslim, dia makan market share berapa persen dari keseluruhan. Nah ini biasanya penting kalau orang-orang yang baru mau main masih belum tahu kategori apa gitu kan. Nah, kalau misalnya udah sampai 3 toko teratas sampai 50% ya udahlah. Maksudnya itu udah ada yang monopoli itu agak susah kita mainnya. Kita cari yang monopolinya belum begitu tinggi lah gitu. Nah kalau misalnya ini kategorinya kita juga bisa lihat L1 ini masuk kategori gede. Misalnya fashion muslim gede. Kalau mau yang lebih detail lagi ya kategori 2 misalnya hijab. Kategori tiganya hijab instan lah, hijab persegi atau gimana gitu. L2, L2, 3. Kalau misalnya mau cari kategori sih gua sarankan biasanya kalian baru mau mulai ya. Gua sarankan jangan pilih yang kategori L1. Gua sarankan ketika kategorinya L2 sama L3 biar lebih detail gitu hasilnya. Nah, kalau ini kan lebih detail hasilnya gitu. Baru ntar dianalisa, bisa masuk ke dalam, masuk ke detail busana muslim wanita, kelihatan pendapatannya berapa hari terakhir, jumlah toko yang main berapa, pertumbuhannya berapa, sama termasuk produk mana aja sih yang penjualannya bagus dari kategori ini gitu. Daftar tokonya mana aja yang penjualan juga bagus, sama afiliatornya mana aja yang penjualannya bagus di kategori ini. Ini sih data-data yang bisa kita lihat kalau misalnya dari sudut pandang kategori.
Ini oke, dan by the way ini semua saling saling apalah, saling berhubungan data. Kalau bisa lu klik di bagian toko, ya lu masuk ke data toko. Lu klik di bagian afiliator, ya dia masuk ke data afiliatornya gitu. Oke. Nah, kita coba tab menu lain ya. Kalau toko ya ngelihat ini gunanya tab menunya lebih ngelihat dari sudut pandang toko sih. Eh, Terlebih mungkin sih kompetitor sih, mungkin ngelihat data kompetitor kita bisa mainin filternya, kita bisa kayak langsung cari nama tokonya misalnya, atau mungkin klik satu deh, gua ngasal. Saya Jiniso, gua klik Jiniso, gua masuk ke detailnya, gua ngelihat datanya dalam berapa hari terakhir, 7 hari terakhir misalnya, penjualannya berapa, pendapatan dari shopping tab-nya. Nah, kita ada detailnya nih. Dari akun sendirinya berapa, dari afiliatornya berapa, dari shopnya berapa. Termasuk ada di bawah datanya, ada produk terbaru nggak dalam 7 hari terakhir, dia ada launch produk yang baru. Dan penjualannya berapa, dan ini daftar semua produk di atas 7 hari terakhir jualan. Ini by the way, kalau misalnya gue pilih 30 hari, datanya bakal berubah ini. Makanya keluar tuh data 30 hari terakhir penjualan. 7 hari ya, 7 hari terakhir. Di bagian bawah lagi, dalam waktu 7 hari terakhir, kreator mana aja yang menjualkan produk-produk dari toko ini, dari Miniso ini. Nah, termasuk jumlah produk yang dijualkan sama dia. Ya, maksudnya bukan jumlah penjualannya, jumlah produk yang dikaitkan di akunnya dia. Live-nya dia bikin berapa kali yang berhubungan dengan toko ini, sama videonya yang ada masukin link dari toko ini, ada berapa gitu. Ya dari produknya, dari seluruh produknya mana yang paling bagus penjualannya, tanggal berapa sih di launching produknya, pendapatannya, penjualannya, sama harga jual rata-rata. Ini harga jual rata-rata ini per bulan. Jadi misalnya mungkin sekarang harganya mungkin misalnya 250 gitu, tapi dia udah sempat rendah, kita rata-ratain sebulan dia kurang lebih berapa harganya. Terus video mana aja yang jualin produk dari toko ini, sama live mana aja jualin produk toko ini. Itu dari sudut pandang toko sih, gitu. Ini kurang lebih yang bisa kita dapetin dari insight mungkin kompetitor kita. Terus dari sudut pandang kreator, oke, sudut pandang kreator mungkin cari kreator yang cocok untuk kerjasama biasanya ya. Nah biasa gue bisa coba mainin gue coba 7 hari terakhir, kategorinya kalau mau pilih boleh, kalau nggak gue kosongkan aja. Sumber pendapatannya gue bisa pilih, gue maunya kerjasama sama kreator yang kuatnya di video atau live, atau nggak ngaruh, semua juga bisa. Kalau semua ya semua. Tren pendapatannya sedang tumbuh, nah ini juga bagus, minimal kita tahu dia dalam 7 hari terakhir tuh lagi tumbuh pendapatannya, antara dia lagi aktifnya bikin live atau konten, atau mungkin memang trafiknya lagi bagus. Afiliasinya mandiri, jadi dia bukan milik toko, kita bisa ajak kerjasama. Tingkat engagementnya, gue biasa kosongin sih, boleh dipilih tapi gue biasa kosongin. Sama filter nomor kontak kreator. Jadi kita kalau misalnya memang cocok kan kita bisa langsung ajak kerjasama gitu. Biasanya gue pilih WhatsApp atau Instagram. Nah, tinggal diklik. Nah, ini minimal yang keluarnya 7 hari terakhir, pendapatannya sedang tumbuh, bisa diajak kerjasama, dan punya nomor kontak. Jadi gue tinggal masuk ke dalam detailnya, dan gue bisa langsung ngeliat detail penjualannya, dan gue bisa langsung ajak, ini ada nomor WhatsApp ya, gue bisa langsung ajak kerjasama. Sama sekali kalau bisa gue lihat ke bawah lagi ya, lihat detailnya, maksudnya dia dalam 7 hari terakhir kerja sama toko mana aja, bikin video apa aja, jualin produk mana aja gitu, sama live-nya gimana gitu datanya. Nah, ini 7 hari terakhir 16 kali live, oke lah, tiap kali 2 jam gitu. Ini dari sudut pandang kreator sih, ya buat ngecari yang kurang lebih ada peluang lah ya. Lu bisa mainin lebih detail lagi kalau misalnya gue mau cari kreator-kreator kecil deh, soalnya yang gede kan sudah kerja sama. Ya udah gue mainin pengikut aja. Yang pengikutnya maksimal mungkin cuma 5.000 doang. Nah, kalau mainin pengikut ya minimal gue masih dapat yang pengikutnya di bawah 5.000, tapi dia tetap lagi bagus, lagi tumbuh pendapatannya, dan
bisa dia kerjasama dan dia punya nomor kontak itu. Nah, ini ada itu semua. Jadi ada di Instagram ya. Di sudut pandang kreator. Kalau produk sih biasanya lebih kepake untuk afiliator sih. Tadi produk mana yang lagi trending belakangan. Nah biasanya sama gue tadi tuh yang terakhir sumber pendapatan gue biasanya pilih. Soalnya kebanyakan afiliator mereka cuma bikin video doang kan. Jadi gue pilihnya yang pendapatan dari video. Trennya tumbuh. Afiliasinya terbuka, ya berarti produknya bisa dijualin sama jumlah kreator. Biasanya gue pilihnya 7 hari terakhir jumlah kreator yang menjualkan tuh nggak terlalu tinggi tapi nggak terlalu kecil. Nah, logika gue kalau terlalu kecil kan dia kemungkinan susah trendingnya. Tapi kalau udah terlalu gede udah kebanyakan yang main gitu. Gue biasa main di tengah-tengah. Logika gue sih, tapi ini bisa dimainin ya. Maka kita dapat produk yang 7 hari terakhir sumber pendapatan dari video lagi tumbuh, bisa diafiliasikan, tapi jumlah kreator yang mainin masih oke gitu. Ada kesempatan trending tapi nggak terlalu gede. Yang main di dalamnya bisa dimainin. Jadi sudut pandang gue ya. Ya kalau mau lihat detailnya ntar diklik lagi ya, lihat ke detail produknya lah, produknya seperti apa gitu. Kalau video kita mainnya, gua riset dulu. Kalau video berarti cari video trending ya. Video trending biasanya hampir sama, 7 hari terakhir boleh. Eh, Tren pendapatannya sedang tumbuh. Biasanya di sini gue bakal matiin rasio view ads-nya. Gue bakal matiin dia nggak pakai ads, seperti organik doang. Eh Ya biasa gue main ini doang sih, pengikut kreator. Gue cocokin sama akun kreator gue. Misalnya akun gue sendiri cuma cuma punya 10.000 follower misalnya, kan nggak pas kalau misalnya gue bandingin sama orang yang punya 200.000 follower gitu. Gue Hmm. maksimalin sama-sama gue lah. Jadi minimal ada benchmark yang sepadan lah gitu. Nah ini beberapa video yang gue ibaratkan kalau misalnya memang ini kategori gue belum pilih ya. Kalau misalnya kategori yang gue mau pilih ya lebih cocok lagi sama gue kan. Jadi gue ibaratkan 7 hari terakhir dia lagi tumbuh penjualannya dari video doang pendapatannya. Dan video-video ini dipost oleh akun yang kurang lebih sama gue gitu. Jadi istilah kalau gue mau ngikutin dia juga gue masih ada peluang dapat hal yang sama. Itu sih dari seorang video. Yang paling kita bisa bantunya gimana? Mungkin kita bisa klik ke dalamnya detailnya. Kita bisa play videonya. Kita bisa download nggak pakai watermark, sama kita bisa export scriptnya. Bagi mungkin afiliator yang sering nggak ada ide lah, kita bantu export terus kita bikinin pakai ChatGPT jadi script baru. Ntar mereka tinggal tinggal baca scriptnya lah. Hmm. Ya, itu promptnya apa lah ya. Itulah mainin bro. Hmm. Oke, terakhir live stream. Terakhir live stream kita ngebantunya lebih ke rekamannya. Kita bisa ngebaca rekaman, analisa rekaman live stream orang. Nah, misalnya kita lihat yang mana live stream yang lagi bagus belakangan. Dua-dua cara. Yang pertama kita lihat live stream mana yang lagi bagus belakangan. Kita bisa langsung lihat kalau misalnya memang ada rekamannya, kita rekamannya. Kalau nggak ada, mungkin kita bisa coba request buat rekaman ke depannya. Cara keduanya balik ke kreator tadi. Kalau ada kreator yang kita ingin pelajari cara dia bikin rekaman, ya kita masuk ke dalamnya.
ke detail kreatornya, terus kita ini ada yang nama rekaman live. Ntar kita bisa pesan rekaman sesi berikutnya. Mau berapa kali sesi bisa. Nah, yang mengikuti ini maksudnya kalau kita klik ya berarti keluar yang pas kita di awal-awal tadi di bagian mengikuti tadi bakal keluar kreator. Nah, terus mungkin gua bakal masukin ke contoh live stream yang udah pernah gua rekam. Gua udah buatnya. Nah ini kurang lebih kalau kita udah pernah minta rekaman live stream dia bakal keluar seperti ini. Di sebelah kanan yaitu rekamannya, di sebelah sini grafiknya. Di bawah ini jam dari live stream media. Ya kita bisa ngelihat langsung grafiknya gimana, kita bisa langsung play videonya, terus kita bisa langsung klik ke titik yang kita mau, maka dia bakal langsung ke sana. Nggak analisa aja, gitu. Ya, kejadiannya apa aja. Terus di bawahnya ya detail dari live stream ini kan, nah, produk mana aja yang dijual selama live stream ini. Gitu. Itu sih kalau secara garis besar semua fungsinya. Kalau kita mau lihat eh, yang masih fresh baru nih, baru baru muncul dalam 7 hari produk kreator atau toko. Oke, biasanya sih coba di bagian video ya. Ya itu kan jadi kayak momentum lah. Kalau misalnya dia Iya. sebagai afiliator atau sebagai toko dia baru mau mulai masuk, dia bisa lihat oh ini lagi baru mulai trending nih, saya kebetulan ada barang ini saya bisa jual juga di TikTok. Atau sebagai afiliator, wah ini ada konten yang baru naik nih, salah satu afiliator yang followernya kecil tapi dia sudah dapat penjualan banyak. Jadi kayak nyari yang lagi momentum bagus bisa ngikut kan, dia enak jadinya. Oke, maaf. Di sini kita ada yang namanya postingan video pertama. Ya, jadi logikanya kita pengen lihat ada nggak sih video yang baru pertama kali diposting oleh suatu kreator dalam 7 hari terakhir. Nah ini biasanya kadang kita dapat beberapa kejutan loh. Kayak misalnya ini, nah baru pertama kali posting 7 hari terakhir tapi udah kejual sebanyak ini, udah dapat 13, berapa, 13,8 juta penjualan omsetnya. Dan Ini ini mungkin mana di kita video bisa ya? coba video. Jadi kita bisa coba analisa nih, maksudnya kayaknya apakah videonya memang lagi bagus jenis videonya atau produknya gitu kan, yang lagi dicari orang Hmm. gitu. Ya, ada kemungkinan ini memang produknya nggak lagi bagus gitu, maka penjualannya bisa bagus. Dua ini sih, pertama lampu ini, sama tadi kaos. Nah, ini lagi bagus penjualannya belakangan. 7 hari terakhir nah, ada kejual sebanyak ini. Dan Hmm. kita kalau misalnya kita play di videonya, kita ke bawah ya ngelihat video-video sejenis gitu dari produk sejenis, bisa Itu kita ada analisa sampai juga. 433 juta. Nah ini mungkin mungkin video dari Nah, akun lain sebelumnya dia kayak penjualannya lebih bagus lagi kayak pendapatannya 433 juta, benar. bener. Bisa diklik video lihat detailnya. Ini udah lama nih, berarti dari Maret ini mainnya video ini. Tokonya siapa bisa lihat. Ini informasi kreatornya. em, Oke, mungkin kita masuk ke bagian link link produknya ya. Kita masuk ke link produknya, maka kita kelihatan tokonya siapa. Ini produknya baru mulai sekitar tanggal ya akhir-akhir Maret kayak nih, lagi naik-naik banget. Ya walaupun belakangan turun dikit, tapi lagi naik produknya. Bisa bisa coba di affiliate ini. Jadi peluang kan buat orang yang Jadi mau peluang ya, main produk apa affiliate. nih, tipenya home and living, Iya, peralatan family. rumah tangga.
Jadi lampu sekaligus kipas angin. Unik juga ya. 80.000. Murah ya. Wajar lah laku. Oke lah harganya. Harga murah. Bisa lampu, bisa kipas angin lagi. Iya, lampu plus kipas. Murah meriah. Ya udah itu sih. Terus kalau mau lihat eh, kreator yang baru naik, Kreator yang baru naik. tadi kan dari video. Ya, Sekarang kita mau ngelihat kreator yang baru naik. kreator baru naik ya sama sih sebenarnya di bagian kreator juga ada namanya postingan pertama sih. Tapi kita bisa coba lihat aja dulu. Ya ada yang beberapa minggu, tapi ini mungkin hasilnya kurang begitu akurat sih. Soalnya kadang kita masukinnya cuma dia belum tentu kreator baru gitu. Tapi mungkin dia berapa hari terakhir baru mulai bikin video yang pasang link, yang pasang keranjang kuning. Baru mulai sadar Gitu. berarti. Jadi kita belum tentu dia kreator baru gitu. Jadi sebelumnya dia udah endorse endorse atau mungkin bikin vlog vlog. Hmm. Terus saya coba lihat ini bro, celana dalam. Bagian produk ya. Lihat seberapa bagus celana dalam di sini. Komen di kategori deh. Soalnya kayaknya fungsi ini ada sedikit masalah. Di pakaian dalam pria, Tuh, pakaian dalam pria. Nah, ini sih yang paling bagus. oke, Penjualan minimal dia dalam waktu 7 hari terakhir ada wah 700 juta omset. oke. 6.000 penjualan boxer ice. Kelihatannya jadi ya, bagus nggak bagusnya. L1, L2, L3, ini L3. Ini L3. Monopolinya kelihatan nggak? Monopoli lo masih pergi ke kategori. Kalau mau itu. Wah, ini harga 100 ribuan 6 package 6 bulan. Hmm, Kategori lo masuk di sini sih. Monopolinya masih oke lah. Berhasil untuk sebelas. masih bisa lawan harganya. Dan toko yang mana dia paling bagus. Ini toko yang beberapa toko yang penjualan paling bagus. Yang ini juga punya dia kan. Yang tadi kita lihat yang Mungkin Crossbell. banyak jualan sendiri ya. Tengah-tengah lah. Dan Hah? terlalu banyak dikit. Setengah-setengah. Tengah-tengah lah. Masih bisa Ya, lawan. gue pengen lihat videonya. Videonya ada beberapa pakai ads sih dia. Pasti lah ya. Harus. Pakai ads. Ini sih lagi jalan sih di ads-nya. Coba balik. 15 hari ads. Wah, waduh, ruasnya tinggi banget sumpah. Masa iya? Hmm. Jadi dari sini kita juga bisa lihat ads-nya ya. Dari Ya. si tokonya tuh ads-nya bagus apa enggak, ROAS-nya tinggi apa enggak. Hmm. Produknya sih enak sih. Jualnya 100 ribu dapat 6. Gak mahal juga.
Terus sekarang kan lagi musim lagi panas-panasnya kan, ini dia bahannya itu lagi, bahannya adem. Masih bisa lawan. Kalau dapat produk serupa sih bisa lawan sih gue bilang. Hmm. Ya, produk serupa, harga juga kurang lebih sama. Nah, gitu. Masih bagus ya. Konsumsi ads-nya 12 juta. Berarti dia dapatnya 200 juta ya. Lebih kurang. Kan hampir 20 kali ROAS ya. Kurang lebih dari ads-nya doang, dari ads-nya doang udah kurang lebih 200. Hmm. Ntar gue tanya deh Hmm. Udah. berapaan. Cukup Oke, sih. gimana? Cukup, cukup. Cukup ya? Oke, sip, sip. Lu buat apa sih, ini buat video tuh gimana sih? Buat video. Oh, iya, iya. Oh ya, satu lagi. Simple lah ya. Ini kalau kalau yang nontonin video ini mau pakai kalau data biar dapat diskon gimana caranya? Nah, pokoknya kode diskon CEO OTP Di mana masukinnya? Langsung di sign up aja. dong di sini pas pembayaran tinggal masukin aja ke CEO. Udah langsung langsung kurang harga Oh, murah, langsung dapat diskon ya. langsung dapat diskon. Oke. Jadi buat yang mau pakai kalau data nanti bisa pakai kode promo CEO TB nanti langsung dapat CEO OTP langsung diskon. diskon Apalagi spesial. sekarang lagi itu loh. Apalagi sekarang lagi lagi diskon Ramadan, tambah lagi diskon. Oh, Aja. jadi double ya, double Tambah diskon. lah Ramadan sama double referral referral diskon sama Ramadan diskon. tambah Ramadan diskon. Selama bulan Kita sampai tanggal 10 sih, masih ada berapa hari lagi. sampai tanggal 10. Jadi yang mau pakai atau mau apa ya? Mau langsung gas jualan banyak mau pakai kalau data bisa pakai referral dan sampai tanggal 10. Terus kalau misalnya ini kalian kan ada yang 1.800.000, 4.500.000, ada yang berapa ini satu lagi 7 juta lebih berapa 45 juta. Eh kalau sendirian kan berat tuh bisa bareng-bareng. Satu sub akun ya tapi ya 016. Kalau yang dasar cuma bisa sendiri. Kalau standar bisa dipakai berdua. Kalau Oh, yang premium, nah itu bisa bisa sampai 7 orang lah. Soalnya dia ada gratis 6 akun. oke. Jadi kalau standar bisa sendiri, kalau yang bisa berdua, kalau premium bisa sampai 7 akun. Nah, bisa Sama tujuh patungan. akun. Cari teman-teman Patungan yang lah. lain yang ada di grup ya. Jadi bisa patungan bareng-bareng. Oke, cukup. Oke deh kalau gitu. Kalau ada pertanyaan mungkin langsung nanya aja. Oke, nanti kalau ada pertanyaan, tanya aja di kolom komentar. Cukup, bro. Nggak ada lagi Oke deh. pertanyaan. Thank you. Itu aja. Oke, thank you. Thank you, bye-bye. Bye-bye.